Halo semuanya, saya Angelia. Sekarang saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. So ya, semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan topik hari ini, aku akan jelasin kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas. Yang pertama, dengan topik ini kita bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi wisata. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi peran sosial, budaya, ekonomi, psikologis dalam pengambilan keputusan wisatawan. Nah, sekarang kita akan membahas definisi perilaku wisatawan itu sendiri. Yang dimana menurut Morrison 2007, perilaku wisatawan adalah proses di mana individu mencari, memilih, dan memproduk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan definisi perilaku wisatawan secara umum merupakan kajian yang berhubungan dengan pengelolaan destinasi wisata dan kebijakan pariwisata. Pemahaman terhadap preferensi serta motivasi wisatawan sangat penting dalam merancang destinasi yang menarik dan memenuhi kebutuhan pengunjung. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan. Yang pertama adalah harga. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tarif atau harga tiket masuk ke suatu objek wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan berkunjung. Yang kedua adalah aksesibilitas. Bisa terbayangkan gak sih kalau misalnya kita mengunjungi suatu destinasi wisata tapi memiliki aksesibilitas yang kurang oke? Pasti perjalanan merasa kurang menyenangkan, bukan? Oleh karena itu, aksesibilitas itu merupakan hal yang terpenting karena mencakup kemudahan transportasi, infrastruktur, dan ketersediaan fasilitas umum. Dan faktor selanjutnya adalah faktor tren sosial. Faktor ini sudah sangat berkembang dan mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Biasanya rekomendasi dari influencer hingga keterlibatan emosional dan kekuatan visual. Semua faktor ini berkontribusi pada cara orang merencanakan dan memilih tempat wisata mereka. Adalah faktor budaya dan sejarah. Aspek sejarah dan budaya dari suatu tempat seringkali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah teman-teman, destinasi yang kaya akan warisan budaya dan sejarah biasanya memiliki nilai tambah yang membuat lebih menarik bagi pengunjung. Tentunya wisatawan itu sering sekali mencari pengalaman yang mendalam dan otentik yang dapat diperoleh dari kunjungan ke tempat-tempat dengan latar belakang sejarah yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas peran media sosial dalam memengaruhi keputusan. Nah teman-teman, kepuasan wisatawan terhadap produk ataupun layanan dapat kita ketahui melalui ulasan pada aplikasi digital. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis persepsi mereka terhadap produk ataupun layanan. Nah teman-teman, ulasan digital yang diberikan oleh wisatawan mencerminkan pengalaman nyata, mencakup aspek positif ataupun aspek negatif yang dialami selama perjalanan. Nah, oleh karena itu, media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi dan merencanakan perjalanan. Nah, teman-teman, masuk dalam contoh kasus. Aku akan bercerita tentang pengalaman pribadi aku bersama teman-temanku. Yang dimana waktu kita kelas 3 SMA, kita memiliki rencana untuk mengunjungi salah satu kampung adat di daerah kami. Akan tetapi sebelum itu, kami mencoba mencari ulasan-ulasan yang tersedia di website tentang pengalaman orang-orang yang sudah mengunjungi kampung adat tersebut. Nah teman-teman, dari ulasan-ulasan tersebut, kami sepakat untuk mengunjungi kampung adat tersebut. Karena kami melihat bahwa kemudahan transportasi, infrastruktur, dan ketersediaan fasilitas umum. Juga dari ulasan-ulasan tersebut, kami melihat bahwa orang-orang di sana cukup ramah. Dan tidak luput dari tujuan utama kami, yaitu ingin belajar pada budaya serta situs-situs bersejarah di kampung adat tersebut. Nah teman-teman, masuk dalam kesimpulan. Secara keseluruhan, keputusan wisata dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, seperti harga, aksesibilitas, tren sosial, serta keamanan.
Nah, teman-teman, oleh karena itu penting nih kita sebagai anak-anak yang dalam industri pariwisata memahami faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, video ini sampai di sini saja. Terima kasih guys. Bye-bye. Perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata sangat dahsyat. Setelah pandemi COVID-19, ada beberapa perubahan besar dalam perilaku dan preferensi wisatawan. Pengalaman wisata bermunculan, seperti virtual reality travel atau virtual tour atau perjalanan wisata virtual. Perubahan perilaku wisatawan. Setelah pandemi COVID-19, ada beberapa perubahan besar dalam perilaku serta preferensi wisatawan. Konsep new normal diyakini memberikan dampak yang negatif lebih sedikit terhadap bumi. Masyarakat mulai sadar dengan konsep keberlanjutan alam menjadi pilihan untuk gaya hidup di masa depan. Motivasi yang tinggi dari wisatawan untuk berubah menjadi wisatawan yang lebih bertanggung jawab membutuhkan bantuan dari pembuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan atas jaminan keamanan serta kesehatan melalui protokol kesehatan yang ketat. Terdapat tren baru dalam perjalanan wisata. Yang pertama adalah staycation. Wisatawan lebih memilih menghabiskan waktu di lokasi dekat rumah untuk relaksasi tanpa perjalanan jauh. Yang kedua, workcation. Kombinasi kerja dan liburan semakin populer, memungkinkan individu bekerja dari destinasi yang menarik. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah ketika salah satu kampung adat di Sumba, yaitu Kampung Adat Tratenggaro, menjadi salah satu tujuan destinasi wisata untuk staycation karena lokasi yang strategis, tepat berada di depan Peran pantai. emosi dalam Juga belum pengalaman banyak orang dan yang mengunjungi loyalitas kampung adat pelanggan. tersebut. Oleh karena itu, banyak wisatawan mengunjungi Kampung Adat Tratenggaro. Kesimpulan, tanpa disadari, perilaku wisatawan berubah serta dapat mendasari pengembangan strategi wisata berkelanjutan yang selama ini kurang disikapi serius dari kacamata wisatawan sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan. Dengan keterlibatan stakeholder, perubahan perilaku wisatawan ini diharapkan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tinggi dari wisatawan untuk berubah menjadi wisatawan yang lebih bertanggung jawab. Peran emosi dalam pengalaman serta loyalitas pelanggan. Emotional experience ialah pengalaman emosional yang ditimbulkan wisatawan karena suatu destinasi yang melebihi ekspektasinya. Emotional experience berpengaruh positif terhadap tourist satisfaction. Pengalaman emosional yang positif menciptakan ikatan yang lebih kuat antara wisatawan dan destinasi, berkontribusi pada pengalaman yang lebih memuaskan serta berkesan. Dampak emosi pada pengalaman wisatawan. Pengalaman emosional yang menyenangkan membantu membangun ikatan yang kuat dengan destinasi, mendorong wisatawan untuk merekomendasikan dan kembali ke tempat tersebut. Dengan memahami dan mengolah emosi ini, penyedia layanan pariwisata dapat menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan berkesan, meningkatkan loyalitas jangka panjang pelanggan. Emosi sebagai faktor pendorong. Pengalaman yang positif dapat membuat wisatawan ingin kembali ke destinasi yang sama. Sementara itu, pengalaman yang negatif dapat menyebabkan mereka tidak ingin kembali lagi. Dan terburuknya, bahkan mereka dapat memviralkan pengalaman negatifnya tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, pengalaman wisatawan harus dikelola dengan baik. Terdapat 3 dari banyaknya strategi yang bisa untuk meningkatkan pengalaman emosi. Yang pertama, mendengarkan kebutuhan wisatawan. Bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan umpan balik sebelum perjalanan untuk menyesuaikan layanan dengan harapan mereka. Yang kedua, pelayanan yang konsisten. Menyediakan layanan berkualitas tinggi secara konsisten di semua titik kontak seperti hotel maupun restoran. Lalu yang ketiga adalah pengalaman yang tak terlupakan. Menawarkan aktivitas unik seperti trekking ataupun hiking untuk menciptakan kenangan positif yang mendalam. Kesimpulannya, pentingnya emosi dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan sangat signifikan, karena emosi positif dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan niat untuk kembali lagi. Lalu, apa sih tujuan kita membahas topik pada hari ini? Yang pertama, ada menganalisis. Menganalisis dampak media sosial terhadap perilaku wisatawan generasi milenial dalam memilih destinasi wisata. Kedua,
kita ingin mengidentifikasi peran influencer dan konten digital dalam mempengaruhi preferensi dan keputusan perjalanan wisata. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pengaruh media sosial terhadap perilaku wisatawan. Di sini terdapat 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah inspirasi dan penemuan destinasi. Yang kedua adalah peran ulasan dan rekomendasi. Lalu yang terakhir adalah tren Instagramable. Masuk dalam inspirasi dan penemuan destinasi. Platform media sosial sangat membantu para wisatawan atau calon wisatawan untuk menentukan destinasi yang akan mereka kunjungi. Platform media sosial juga sangat membantu untuk mencari informasi yang lebih detail tentang suatu destinasi wisata. Baik itu dari lokasi yang spesifik, do and doesn't, hingga harga. Bahkan, bagi para wisatawan yang masih bingung untuk mengunjungi suatu destinasi di suatu daerah, mereka bisa mencari di media sosial. Hal-hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan pada zaman sekarang dan tentunya sangatlah membantu para wisatawan dan calon wisatawan dalam memilih destinasi yang akan mereka kunjungi. Yang terakhir adalah tren Instagramable. Akhir-akhir ini, tren ini sedang hangatnya di media sosial, yang dimana ada statement yang sering muncul yaitu bukan anak Jaksel kalau bukan kesini atau bukan anak Bali kalau belum kesini. Tren ini sangatlah hangat di kalangan remaja saat ini, yang dimana mereka sering menghasilkan foto-foto yang estetik dan indah. Dengan tren ini, suatu destinasi wisata dapat lebih terkenal dan dapat meningkatkan minat pengunjung untuk mengunjungi suatu destinasi Gigi susu wisata. Canggu. Gue nggak tahu kenapa kayaknya cewek-cewek Jaksel kalau belum foto di Gigi Susu Canggu belum sah ke Bali gitu. Udah mana gayanya template. Lalu selanjutnya adalah mengapa media sosial penting dalam kehidupan generasi milenial? Media sosial penting bagi generasi milenial karena media sosial menyediakan akses cepat untuk mencari informasi serta preferensi. Juga sudah menjadi rahasia umum bahwa media sosial menyimpan dan memberikan banyak informasi untuk dapat kita baca dan dengar. Dengan informasi-informasi tersebut sangat membantu kita dalam kehidupan sekarang, baik sebagai referensi ataupun inspirasi. Oleh karena itu, media sosial sangatlah penting untuk kita semua. Lalu selanjutnya adalah bagaimana platform media sosial untuk inspirasi perjalanan. Media sosial membantu wisatawan untuk mencari referensi terhadap destinasi yang ingin dikunjungi. Tidak hanya itu saja, media sosial juga membantu suatu destinasi wisata sebagai alat promosi efektif. Baik TikTok ataupun IG kerap kali menjadi media sosial yang memberikan banyak inspirasi. Dengan ide video yang lucu dan menarik, dapat menjadi inspirasi untuk wisatawan mengunjungi suatu destinasi wisata. Peran influencer dalam mempengaruhi wisatawan. Influencer mampu membuat konten yang menarik dan meningkatkan daya tarik terhadap destinasi wisata. Mereka mampu menjangkau pengikut mereka untuk terinfluen mengunjungi suatu destinasi. Contohnya adalah salah satu influencer yaitu Ger Hasan. Influencer ini kerap kali membuat video yang menarik dan lucu, yang dimana para pengikutnya itu bisa tertarik mengunjungi suatu destinasi ataupun tempat kuliner yang ia kunjungi. Yang ngantri banyak banget, Masya Allah. Jauh banget potongnya, jadi worth it. Umi, Duar. Di samping rumah sakit ini cantik, no RSSA. Belok kanan, tepat di belakang RSSA kok. Oh ini dia. Yes, oren-oren, ini dia cantik ya. Tahu pedas melotot, tofu dan noodles. Yang tahu-tahu sering itu. Oh yang tahu yang ini ya. Lumer-lumer. 10.000. Minumannya 5.000, 8.000. Mbak sayang, buka dari jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 12. Konsepnya jual tahu tapi di dalam kafenya ada skateboard. Unik banget. Oh Masya Allah. Colok. Tuh. Oh mie original. 12.000 loh. Ayamnya banyak, ini 12.000. Ini yang moza, ini yang original. Ini 6.000 tadi satu. Bisa dipisah, jadi yang gak suka pedes. Ini tahunya besar ya kak ya. Ini gyozanya, 10.000 dapat 4. Ya ini nori. Ini siomay ori. Masya Allah. Ayam. Oh ayam. No, tuh ayam no. Ih, Masya Allah. Yang suka pedes no, sedot. Gurih. Campur-campur aja, enak soalnya. Cheers.
online-nya. Jadi yang pemalas pesan online aja. Ini rumah sakit Saiful Anwar. Nah, ini dia, tepat di belakangnya. Strategi destinasi untuk memanfaatkan media sosial. Destinasi wisata dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat berbagai konten yang menarik dan juga bisa mengajak influencer untuk berkolaborasi. Sudah banyak sekarang influencer yang berkolaborasi dengan suatu destinasi wisata, yang dimana para pengikut mereka terinfluence untuk mengunjungi suatu destinasi wisata. Nah teman-teman, strategi ini sangatlah efektif untuk meningkatkan pengunjung terhadap suatu destinasi wisata. Nah teman-teman, masuk dalam contoh kasus. Di sini aku akan memberikan salah satu contoh influencer, yaitu influencer dengan nama TikTok Sonupai, yang dimana beliau kerap kali memberikan video dan membuat video yang sangatlah lucu dan menarik dan berbeda daripada influencer-influencer lainnya. Konten-konten beliau kerap kali menjadi trending topik di YouTube, Instagram, ataupun TikTok karena video-video atau konten yang ia muat kerap kali lucu dan sangat menarik dan sangatlah berbeda daripada konten influencer lainnya. Dan juga dengan konten-konten tersebut, para pengikutnya menjadi tahu dan mengunjungi destinasi yang ia menjejki kita menjejki tahu kan aku lokasinya lewatan kayak lewat umuk oke ada kita kan kita kan lah tahu kan aku lokasinya berapa kali aku udah kemari. Di sini kalau main jet ski bagus, dapat dokumentasi, muka kalian dikasih filter. Kita buktikan terus, betul apa enggak? Kan mana ada cerita mah bubar. Apa maksud kalian? Apa kenalan kayak gini? Kamu tes aku, kata aku datang mau main jet ski. Biar kau tahu. Kalian kayak gini kan apa? Cak pas tau kau, Pang katanya, bilang kalau leci ibu kau kayak gini, memang modal aku kayak apa? Kamu main sama aku? Apa aku pijak pala kau, Aku main jet ski, jangan kalian buat gila aku ya. Kalian tahu nggak aku pingin kalian ke tempat nih, Kalian buat gila aku ya. Aku tahu memang tempat kalian banyak artis yang datang. Kau pikir aku nggak mampu main di seafood safari ini, kok siput pula? Sido Safari Samosir. Jangan kau tantang aku kalau masih 900.000 untuk 30 menit, 4 juta kalau ke air terjun Sitomurun. Masih sanggup aku bayar. Kenapa? Karena senang aku di sini orangnya ramah-ramah, krunya sigap-sigap. Makin ramahnya orang ini. Kemarin bajuku basah, dicuci orang ini semua. Walaupun banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bilang ini, yang bilang itu, pokoknya aku tetap datang kemari. Buktinya apa? Sido Safari Samosir ini makin keren, makin banyak yang tahu, makin viralnya. Kau kejar kalau bisa, kau kejar. Bapak kau main sama aku, nggak kau kejar. Nggak ada yang selarang aku main jet ski. Ya, kalau kejar. Kejar kau jelek, kejar kau. Cobalah kau dapat. Nah teman-teman, masuk dalam kesimpulan. Yang dimana dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa media sosial sangatlah berpengaruh terhadap generasi milenial. Sebenarnya tidak hanya terhadap generasi milenial teman-teman. Semua generasi pun sangatlah menggunakan media sosial. Oleh karena itu, suatu destinasi wisata ataupun pemangku kepentingan destinasi wisata harus menggunakan platform media sosial dengan sangat baik sebagai alat promosi karena sangatlah efektif untuk alat promosi sendiri. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye! Selanjutnya, kita akan membahas motivasi wisatawan dalam memilih wisata kuliner sebagai tujuan utama. Wisata kuliner adalah wisata yang memanfaatkan potensi kuliner lokal dalam suatu daerah, di mana wisatawan dapat menikmati hidangan dengan cita rasa yang khas dan otentik.
Wisata gastronomi tidak hanya menawarkan pengalaman kuliner yang unik, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat citra destinasi wisata dan mendukung ekonomi lokal. Terdapat 3 faktor dari banyaknya faktor-faktor motivasi wisata kuliner yang saya cantumkan. Yang pertama, eksplorasi budaya dan tradisi. Upaya pelestarian warisan kuliner tradisional bisa dilakukan dengan mengumpulkan resep-resep tradisional yang ada dan juga memastikan pengetahuan serta teknik pengolahan turun-temurun tetap terjaga. Lalu yang kedua adalah pengalaman. Wisata kuliner bisa menciptakan pengalaman dengan menyajikan makanan-makanan yang khas dan otentik dan berbeda daripada makanan modern yang ada pada saat ini. Dampak wisata kuliner pada destinasi. Pengembangan menu kuliner yang memanfaatkan bahan baku lokal dapat menjadi strateginya efektif. Hal ini dapat meningkatkan keunikan serta autentisitas makanan yang ditawarkan kepada wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Mengembangkan strategi promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik wisata kuliner. Masuk dalam contoh kasus, di mana saat itu saya dan teman saya pernah mengunjungi salah satu pasar yang berada di Jogja, di mana dilihat dari sosial media, pasar tersebut merupakan salah satu pasar tradisional menawarkan makanan serta minuman yang tradisional serta khas. Nah, ketika kita telah sampai di lokasi tersebut, kita memesan salah satu minuman tradisional yaitu kopi rempah. Dengan kopi yang khas serta cita rasa yang kuat dari rempah-rempah yang belum pernah kita rasa sebelumnya. Fenomena wisata gastronomi saat ini yang berkembang memang dapat dijadikan sebuah tolak ukur untuk memahami serta melihat bagaimana perspektif yang timbul dari wisatawan, dengan dapat memberikan suatu pengalaman yang menarik serta mencerminkan kehadiran dari suatu destinasi wisata. Wisatawan yang memiliki pengalaman gastronomi yang memuaskan cenderung untuk kembali mengunjungi destinasi tersebut atau merekomendasikannya kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara sosial media. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan dari sektor pariwisata di daerah tersebut. Perilaku wisatawan dalam memilih akomodasi berbasis teknologi. Smart Hotels. Perilaku wisatawan dalam memilih akomodasi berbasis teknologi. Smart Hotels. Industri perhotelan kini terus mengikuti arus perkembangan dengan munculnya tren baru, yakni Smart Hotel. Konsep ini mengacu pada upaya hotel dalam menyediakan pengalaman menginap yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Smart Hotel merupakan konsep hotel yang menyediakan layanan dan fasilitas yang efisien serta berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi. Terdapat 3 faktor dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan wisatawan. Yang pertama, kenyamanan dan kemudahan, personalisasi serta keamanan dan kesehatan. Dampak teknologi terhadap pengalaman menginap. Teknologi layanan hotel telah merevolusi cara hotel beroperasi dan berinteraksi dengan tamu, meningkatkan efisiensi, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para tamu. Teknologi memungkinkan hotel untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan lebih personal. Misalnya, dengan menggunakan data preferensi tamu, hotel dapat menyesuaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu tamu, menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan. Salah satu akomodasi yang menggunakan teknologi adalah Bobo Box, yang dimana hotel kapsul yang menggunakan berbagai teknologi canggih untuk mempermudah pengalaman menginap tamu. Contoh saja, mereka menggunakan Internet of Things sebagai konsep yang memungkinkan tamu untuk mengakses segala hal yang dibutuhkan melalui aplikasi Bobo Box. Juga, Bobo Box menggunakan desain kapsul yang memungkinkan koneksi antara ruangan dengan aplikasi seluler. Serta segala hal yang bisa diakses di Bobo Box dapat kita gunakan melalui HP atau smartphone. Strategi hotel dalam mengadopsi teknologi. Yang pertama adalah pemesanan online. Nah, di pemesanan online ini kita dapat memanfaatkan platform serta aplikasi pemesanan online seperti Traveloka, Blibli.com, dan masih banyak lagi. Hal ini untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta mempermudah proses pemesanan atau reservasi. Yang kedua, keamanan data.
Nah, teman-teman, di sini kita bisa menerapkan solusi untuk keamanan serta melindungi data tamu dari ancaman cyber. Lalu yang terakhir adalah sistem manajemen properti, yang dimana menggunakan PMS atau sistem manajemen properti untuk mengelola reservasi, check-in serta check-out serta manajemen kamar secara efisien. Masuk dalam kesimpulan, pengelolaan data yang lebih baik dengan teknologi, hotel dapat mengumpulkan serta menganalisis data tentang tamu yang mereka punya. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif serta meningkatkan layanan yang ditawarkan. Peningkatan pengalaman tamu dapat dilakukan dengan teknologi, memungkinkan hotel untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan lebih personal. Misalnya dengan menggunakan data preferensi tamu, hotel dapat menyesuaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu tamu serta menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan. Sekian video dari saya, semoga video-video tersebut dapat berguna untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye-bye.